Hai Splitter, kembali lagi dengan saya Deborah di channel YouTube Split. Mari kita lanjutkan belajar App Inventor. Kali ini kita akan belajar bagaimana penggunaan notifier pada App Inventor. Yuk kita langsung saja buka lembar kerja App Inventornya. Oke Splitter, ini adalah lembar kerja App Inventor. Kita akan menggunakan notifier, yaitu ada di user interface notifier ini. Tinggal drag and drop aja. Notifier adalah pemberitahuan yang berbentuk kotak dialog yang akan muncul pada aplikasi kita. Contohnya untuk memberikan pesan kesalahan ataupun pemberitahuan untuk kita memilih ya atau tidak dalam submit beberapa data. Notifier kotak dialog dibedakan beberapa jenis. Yang pertama adalah kotak dialog pesan, yang kedua kotak dialog teks, yang ketiga kotak dialog pilihan. Oke, kita langsung aja kita buat yang pertama adalah kotak dialog pesan. Di sini kita udah masukkan notifier. Kita tambahkan button. Untuk fungsinya ketika dia diklik, maka akan menjalankan fungsi dari blok untuk notifiernya. Oke, kita rename biar memudahkan kita. Button pesan. Notifiernya juga kita rename. Oke, saya mau buat di sini tulisannya bold, lalu saya buat 80%. Saya kasih judul dulu ya. Oke, kita balik lagi ke bottom, teksnya kita ganti menjadi kotak dialog pesan. Oke, kita udah menambahkan bottom dan notifier. Sekarang kita masuk ke blocksnya. Pertama kita pilih di bottom pesan. When bottom pesan klik, maka kita panggil notifier pesannya. Kita call menggunakan ini, show message dialog. Message-nya kita kasih contohnya. Inilah contohnya, apakah Anda akan keluar? Judulnya pesan. Bottom teksnya teman-teman bisa copy paste aja ya, biar cepat. Terus diganti isinya menjadi oke atau iya juga boleh. Ini udah selesai ya teman-teman untuk notifier untuk menampilkan kotak dialog pesan. Kita coba runningkan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sudah muncul ya aplikasi yang tadi kita buat. Kita klik aja button kotak dialog pesan. Dan yang akan muncul adalah notifier dalam bentuk kotak dialog yang berbentuk pesan. Apakah Anda akan keluar? Ketika kita jawab oke, maka
seharusnya di aplikasi itu kita akan keluar dari aplikasinya. Ini sebagai contoh. Oke, selesai ya untuk kotak dialog dalam bentuk pesan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk notifier berbentuk teks ya. Kita masukin bottom, kita tambahin bottom ya. Lalu kita tambahin juga lagi notifier. Kenapa saya tambahin notifier? Biar ketika kita melakukan fungsi, apabila dia fungsinya yang sama, nanti karena ini dalam satu aplikasi ya kan terjadinya error gitu ya. Malah ada beberapa perintah kerja yang harusnya terjadi malah tidak terlakukan karena ada dua perintah yang sama. Karena kita berada di dalam satu screen, jadi kita lebih baik notifiernya kita bedain. Notifier text kita ganti namanya biar memudahkan kita di blok program. Ya, ini kita ganti juga bottom text. Bottomnya kita modif dulu. Oke, namanya kita buat kotak dialog teks. Oke, kita masuk ke blok programnya. Kita pilih bottom text. When bottom text klik, lalu kita call lagi notifiernya. Kita pilih yang show text dialog. Ini teman-teman bisa copy dari sini aja untuk ngambil. Misal kita buat nama Anda. Judul notifiernya pemasukan nama. Oke, ini kita pilih true untuk bottom cancel-nya. Oke, kita pilih notifier text-nya. Pilih yang when notifier text after text input. Lalu kita call show message dialog. Kita pilih yang ini, show message dialog. Lalu di teks kita akan pakai join. Kita kasih pesan. Terima kasih, koma. Nanti di sebelahnya akan muncul sesuai dengan nama yang kita masukkan. Lalu judul pesannya kita copy ya. Ucapan. Bottom text-nya oke. Di sini kita akan masukkan respon ya. Kita pilih dari ini. Respon, kita pilih get respon. Jadi ketika ini sudah kita isi, maka akan muncul di sini. Respon dari notifier pertama akan muncul di after text input. Oke, ini sudah selesai yang untuk bottom text-nya. Kita coba jalankan agar terlihat perbedaannya ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada bottom kotak dialog teks yang barusan kita buat. Kita klik. Nah, seperti ini adalah kotak dialognya yang muncul. Dengan judul tadi pemasukan nama, lalu message-nya nama Anda, kita masukin nama kita. Kita pilih OK,
maka akan muncul kata ucapan terima kasih, split gitu. Itu adalah contoh untuk kotak dialog teks. Oke, kita lanjut lagi notifier dalam bentuk kotak dialog pilihan. Masuk ke desain. Sama seperti sebelumnya, kita tambahin bottom dan notifier. Bottomnya kita rename bottom pilihan. Bottom kita samakan. Teksnya kotak dialog pilihan. Kita masuk ke bloknya. Oke, pada blok programnya kita pilih bottom pilihan. When bottom pilihan klik, kita call notifier pilihannya yang ini ya, show choose dialog. Jadi ada pilihan yang kita pilih, ya atau tidak gitu. Oke, ini kita duplikat saja. Misfacts-nya Anda mengerti? Apakah Anda mengerti? Title-nya contohnya adalah pesan pilihan. Bottom text-nya pilihan pertama ya, pilihan kedua tidak. Yang ketiga ini adalah bottom cancel yang akan muncul otomatis. Kita pilih true aja. Lalu pada notifier pilihan kita kasih ini when notifier pilihan after choosing. Setelah kita memilih, kita call kita show misfacts dialog ya. Misfacts-nya kita pilih dari pilihan choice-nya ya, pilihan dia apa, itu yang akan muncul di misfacts tersebut. Kita ambil dari choice, get choice. Lalu style-nya kita duplikat aja. Ini kita buat pilihan Anda. Jadi apa yang kita pilih akan ditampilkan ya. Lalu oke untuk menyelesaikan dari kotak dialog. Oke teman-teman, ini adalah kotak dialog dari pilihan. Jadi kita akan coba biar teman-teman tahu bedanya seperti apa. Oke, di sini sudah terlihat ada bottom ketiga yaitu kotak dialog pilihan. Kita klik. Maka akan muncul beberapa pilihan ya, yaitu ya, tidak, dan cancel. Apakah Anda mengerti? Apabila ya kita pilih aja ya, maka akan muncul lagi yang after choosing, get choice, iya, pilihan adalah iya, maka oke. Bottom text-nya oke ini untuk mengakhiri dari kotak dialog. Oke teman-teman, kita sudah belajar 3 jenis notifier yang biasanya digunakan pada ini ya, pembuatan aplikasi. Jadi teman-teman bisa kembangkan lagi dari yang ketiga ini. Oke, saya akan tambahkan 2 lagi model notifier yang biasanya sering digunakan. Kita masukkan ke designer. Seperti biasa, bottom notifier, kita edit lagi. Bottom alert. Notifiernya juga
kita samain. Ini kita buat show out. Oke, kita masuk ke bloknya. Oke, kita pilih bottom alert. When bottom alert click, kita call notifiernya. Pilih yang show alert. Notice-nya kita copy paste saja. Datanya belum lengkap. Ini ya, ini saja ya. Kita coba. Sudah muncul ya bottom keempat yang terakhir kita buat, show alert. Kita klik, maka akan muncul notifikasi yang sesuai dengan pesan yang kita buat ya. Data belum lengkap. Biasanya ini muncul ketika kita memasukkan data, misalnya ada satu data yang belum terisi. Bisa jadi untuk pesan kalau kita buat sebuah kesalahan, misalnya seharusnya nulisnya itu huruf tapi kita buat angka. Nah, itu biasanya bisa menggunakan notifier yang. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kita kembali ke desain. Nah, yang terakhir ini adalah notifier yang menunjukkan sebuah proses ya. Bisa menggunakan juga dari notifier. Kita tambahin bottom notifier. Dan satu lagi kita tambahin dari sensor, yaitu clock. Untuk waktu ya, karena dia menunjukkan sebuah proses. Ini kita edit dulu. Penamaan ini hanya untuk memudahkan kita ketika di blok ya. Karena dia kan sama semua nih, bottom sama notifier. Jadi biar tidak salah gitu. Daripada notifier 1, 2, 3 gitu. Jadi cukup memudahkan kita dengan pemberian nama. Kita buat di sini mulai proses. Atau teman-teman bisa submit. Boleh apa saja sih ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini yang clock-nya kita buat di sini timer enable-nya tidak usah kita centang. Time intervalnya kita buat jadi 10.000. Oke, kita masuk ke blok programnya. Kita pilih bottom process. When bottom process click, when bottom process click, maka kita call notifier process show dialog. Show process dialog. Kita kasih message-nya menggunakan teks. Sedang memproses. Title-nya teman-teman kosongin saja. Lalu kita pilih set clock. Pilih yang timer enable. Kita kasih logic true. Oke. Lalu kita pilih clock. When clock timer
kita set clocknya ya. Pilih yang timer enable. Ini kita copy paste duplikat ya. Kita ganti jadi false. Kita call notifier process yang ini. Jadi ketika dia false, maka kan yang dijalankan adalah notifier dengan proses ini. Oke. Kita coba jalankan. Seperti biasa saya lebih senang menggunakan component ya. Lebih meringankan kita daripada harus kita buat dia menjadi APK dulu. Oke, teman-teman sudah lihat ada button yang kita telah buat yaitu submit. Oke, kita coba klik submit. Maka akan muncul kotak dialog yang show proses dialog ya. Dan message-nya adalah sedang memproses. Oke, berhasil ya teman-teman. Berarti kita sudah belajar 5 model notifier. Yang pertama adalah kotak dialog berbentuk pesan, kotak dialog berbentuk teks, kotak dialog berbentuk pilihan, kotak dialog yang show alert aja, lalu kemudian notifier yang berbentuk proses dialog. Oke teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini cukup membantu menambah wawasan teman-teman. Dari 5 model notifier ini, teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan aplikasi yang teman-teman punya. Seperti yang kemarin kita buat formulir, teman-teman bisa masukkan notifier, karena di formulir itu belum ada model notifier ya. Teman-teman bisa masukkan fungsi notifier ini ke dalam formulir tersebut. Sehingga aplikasi formulir tersebut sedikit lebih terlihat profesional lagi ya, sesuai dengan ketentuan sebuah aplikasi. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Deborah, terima kasih.